Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah receiver parabola yaitu AlphaBox X8 Plus. AlphaBox X8 Plus ini cukup kaya juga akan fitur ya. Selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, ini juga dapat digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi digital karena dia mendukung DVB-T2. Selain itu, receiver ini juga sudah T2MI dan multi-stream. Secara quality build up, ini merupakan perpaduan antara metal dan plastik. Pada bagian atasnya ini atau tutup casingnya ini terbuat dari metal, kemudian pada posisi bagian depan front panel ini tetap seperti biasa, ini terbuat dari plastik. Pada bagian front panel ini merupakan LED display. Sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar seperti ini karena lampu LED-nya pada saat menyala hanya pada bagian yang saya tunjuk ini saja. Kemudian pada bagian front panel ini terdapat berbagai macam tombol, ada tombol OK, menu, kemudian channel up dan channel down, dan volume up dan volume down. Dan terdapat sebuah USB port pada posisi bagian depannya ini. Ventilasi udara boleh dikatakan terdapat di mana-mana, terdapat pada sisi bagian atas, kemudian juga terdapat pada sisi bagian kanannya, dan termasuk pada sisi bagian kiri dan bagian bawah. Namun pada bagian bawahnya ini tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa saja. Nah, ini merupakan bagian belakang dari AlphaBox X8 tersebut. Banyak port-port yang terdapat di sini. Ada main switch, ini adalah tombol on-off utama. Yang membedakannya dibandingkan dengan receiver yang lain adalah untuk AlphaBox ini, yang X8 ya, untuk arusnya atau sumber dayanya itu ada dua. Bisa menggunakan arus AC, dicolok langsung ke listrik, atau bisa juga dengan menggunakan adaptor 12 volt. Namun untuk adaptornya tidak disediakan dalam paket penjualannya, jadi ya harus dibeli secara terpisah. Untuk port yang lain terdapat RF in, RF out, kemudian port RCA, kemudian HDMI, dan satu lagi port USB. Kemudian selanjutnya ada port LNB in dan antena in untuk televisi digital tersebut. Sementara untuk remote-nya biasa saja ya, seperti remote-remote untuk receiver yang harganya di bawah 400.000. Untuk baterainya sendiri menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk remote ini tidak mendukung infrared learning function, jadi tidak dapat kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Tombol-tombol sih cukup empuk. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan receiver ini, dan kita coba lihat fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh AlphaBox X8 Plus. Semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata setelah dinyalakan, receiver ini membutuhkan waktu booting yang sangat cepat sekali, hanya 6 detik saja. Tampilan user interface cukup sederhana. Pada saat kita menekan tombol informasi pada remote control, maka kita dapat melihat tampilannya adalah seperti berikut. Begitu juga pada saat kita tekan sekali lagi, maka kita dapat melihat tampilan sinyal intensity dan sinyal quality berikut dengan informasi lainnya. Perpindahan antar channel cukup lancar tanpa ada kendala sama sekali. Begitu juga pada saat kita menekan tombol APG pada remote control untuk channel-channel yang mendukungnya, maka kita dapat melihat susunan acara untuk 7 hari ke depan. Receiver AlphaBox X8 Plus memiliki tampilan menu yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan receiver lainnya. Terdapat tab Installation, Channels, Preference, System Setting, Network, dan yang terakhir adalah Media Center. Untuk penggunaan televisi terestrial, maka kita masuk ke Installation, kemudian di sini ada pilihan submenunya yaitu terestrial. Nah, ini yang kita pilih. Namun untuk menu ini tidak bisa saya gunakan atau kita cobakan dikarenakan terkendala. Untuk lokasi saya sekarang ini tidak dijangkau atau belum dijangkau dengan televisi digital tersebut. Namun tidak perlu khawatir, untuk negara Indonesia sudah tersedia pilihannya pada receiver ini. Dikarenakan receiver ini tidak memiliki LAN port, untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan menggunakan WiFi dongle dengan chipset RT5370 atau dengan menggunakan modem 3G. Jika tersedia software terbaru, maka dimungkinkan untuk mengupdate-nya dengan menggunakan fitur online update. Namun jika softwarenya sudah ada dan tersimpan pada flash disk, maka dapat juga kita update dengan menggunakan fitur USB update. Receiver AlphaBox X8 Plus mendukung banyak sekali protokol seperti CC-Cam, NewCam, T-Share, HD Free, WX-Cam, BlueCam, T1 sampai dengan T3, dan protokol-protokol penting lainnya seperti Powerful, Bisky, dan Thunderbird, dan masih banyak yang lain. Baik dengan menggunakan koneksi melalui WiFi dongle ataupun dengan menggunakan modem 3G, protokol CC-Cam tetap berjalan dengan lancar. Namun sangat disayangkan sekali tidak terdapat fitur TS Delay. Padahal ini sangat penting sekali untuk mengatasi freeze pada beberapa channel tertentu. AlphaBox X8 Plus mendukung Bisky, namun sayangnya belum auto roll.
Walaupun demikian tidak perlu khawatir pada saat kita menginputkan BIS key-nya itu lebih mudah karena untuk frekuensi dan service ID-nya sudah terisi secara otomatis, tinggal kita memasukkan BIS key atau key datanya saja. Sama dengan BIS key mendukung powerful namun belum auto roll. Carnivores. First, how to make a fantastic... AlphaBox X8 Plus merupakan salah satu receiver dengan harga di bawah 400.000 yang mendukung multi-stream, cocok untuk satelit ABS-2 dan satelit lain dengan format multi-stream tersebut. Rindu sebenarnya itu adalah tanda kasih dan cinta kita kepada keluarga terdekat kita. Jadi dalam itu dia, kita masukkan susu, lebih kurang dalam 1 cawan susu. So kita masuk. Adik, boleh ke depan? 5 tahun pertama, nutrisi lebih penting berbanding genetik. Selain multi-stream, receiver ini juga mendukung T2MI yang sangat cocok sekali untuk satelit Yamal 601 dan satelit lain dengan format T2MI tersebut. Туземцы Танзании говорят по-русски. К пищеварительным верфям, залу для прибывающих и главным моторным камерам. Bagi yang mencari receiver mendukung feed siluman, AlphaBox X8 Plus bukanlah pilihan yang tepat karena tidak mendukung fitur tersebut. Akan tetapi tidak untuk kodek 422. Sebenarnya jika receiver ini memiliki fitur web server atau satu IP, maka channel-channel tersebut bisa saja kita tonton dengan menggunakan bantuan PC atau laptop ataupun dengan menggunakan smartphone. Tidak hanya berfungsi sebagai receiver parabola ataupun untuk menangkap siaran televisi digital, AlphaBox X8 Plus juga dapat digunakan sebagai media player untuk memutar video, foto, ataupun musik yang kita miliki, baik yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Namun disayangkan untuk video tertentu justru audionya terputus-putus. Receiver ini juga memiliki masalah pada YouTube, di mana konten pada YouTube tersebut tidak dapat untuk diputar. Memiliki fitur time shift yang berfungsi untuk menghentikan tayangan untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen pada acara favorit kita. Selain itu juga terdapat fitur record yang berguna untuk merekam acara atau tayangan favorit kita untuk dapat kita tonton berulang kali di saat atau di waktu yang kita inginkan. Untuk tuner, AlphaBox X8 Plus ini memiliki kualitas tuner yang cukup sensitif dan cepat. Terbukti pada satelit Telkom 4 C-band dapat men-lock semua transponder dalam waktu 5 menit saja. Namun sangat disayangkan sekali receiver ini memiliki keterbatasan dalam menyimpan channel. Jumlah channel yang dapat disimpan hanya sebanyak 2.953 channel saja. Jadi kesimpulannya, AlphaBox X8 Plus sangat cocok sekali untuk channel-channel dengan format T2MI dan multi-stream. Mendukung BIS key dan powerful namun tidak auto roll. Tidak hanya berfungsi sebagai receiver parabola, namun juga bisa digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi digital. Dijual di range harga 350.000 sampai dengan 420.000, tidak memiliki LAN port. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet harus menggunakan Wi-Fi dongle dengan chipset RT5370 dan modem 3G. Demikianlah review dari receiver AlphaBox X8 Plus. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.